Ferdy Sambo bikin Polwan ketakutan. Tembak sana-sini sambil mabuk-mabukan. Kamarudin, dia menjerit, "Bang, selamatkan aku." Pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak memberikan sejumlah aksi barbar ex-Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. Kamarudin menyebut Jenderal Bintang 2 kerap mabuk-mabukan dan sering melepaskan tembak sembarangan saat sedang di bawah pengaruh alkohol. Parahnya lagi, kata Kamarudin, semua perilaku buruk itu ditujukan Ferdy Sambo saat sedang memeriksa anggota polisi yang bermasalah. Tindakan Ferdy Sambo dianggap sangat berbahaya. Di ruangannya itu berbagai macam koleksi minuman. Ketika memeriksa polisi-polisi yang diduga melanggar, dia Ferdy Sambo sambil mabuk-mabukan, dia nembak sana-sini, kata Kamarudin. Kamarudin melanjutkan perilaku Ferdy Sambo yang mabuk-mabukan sambil menembakkan senjata api itu pernah disaksikan langsung oleh seorang polwan berpangkat kompol. Polwan itu merupakan istri dari teman Kamarudin yang juga berprofesi sebagai pengacara. Kamarudin mengatakan polwan itu sampai menjerit ketakutan melihat Ferdy Sambo yang mabuk dan melepaskan tembakan dengan brutal. Bahkan pernah seorang perempuan pangkat, "Kalau kani di Polda itu berarti kompol ya," sampai menjerit-jerit minta tolong ke saya. "Bang, selamatkan aku," katanya. Kebetulan ini perempuan Jawa, suaminya pengacara bersuku Batak, dan rumahnya tetanggaan dengan kebun saya di Bogor, katanya. Tidak hanya itu, perilaku horor Ferdy Sambo, lanjut Kamarudin, juga pernah ditunjukkannya saat meminta seorang kepala bank menemui dirinya di ruang kerjanya. Kepala bank yang juga sahabat Kamarudin itu sampai pipis di celana karena saking takutnya melihat kelakuan Ferdy Sambo yang mabuk dan melepaskan tembakan. Kalau dia lagi mabuk, salah tembakan bahaya, tugasnya. Pengakuan dosa Ferdy Sambo lewat surat yang dikirim ke Polri, isinya singgung polisi yang sudah direpotkan dan kena getahnya akibat ulah Sambo. Pengakuan dosa Ferdy Sambo lewat surat yang dikirim ke Polri, isinya singgung polisi yang sudah direpotkan dan kena getahnya akibat ulah Sambo. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo, menyerahkan surat permintaan maaf kepada Kapolri. Mendapatkan dokumen surat permintaan maaf Irjen Ferdy Sambo itu, adapun Irjen Ferdy Sambo yang mengaku menjadi dalang dibalik rekayasa dari kematian Brigadir J dan penembakan korban, mengaku siap menjalankan semua konsekuensi hukum. Berikut adalah isi surat permintaan maaf Irjen Pol Ferdy Sambo yang ditandatangani. Perihal permohonan maaf kepada senior dan rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan rekan bintara Polri, rekan dan senior yang saya hormati, dengan niat yang murni saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang begitu mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang telah saya lakukan. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua secara langsung merasakan akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak.
Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Hormat saya Ferdi Sambo SA, SH, SIK MH, Inspektur Jenderal Polisi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Irjen Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dari kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Tim SUS telah memutuskan saudara FS sebagai tersangka, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menurut Listio Sigit Prabowo, pemeriksaan tim SUS tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim SUS menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia. Saudara E atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan JC dan ini yang membuat peristiwa semakin terang, kata Kapolri. Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada 9 Agustus 2022 malam menyebutkan keempat tersangka adalah Barada 2 Polri Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Barada E, Bribka RR atau Bribka Rizal, Kuat Ma'ruf dan Irjen Pol Ferdi Sambo. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka menurut perannya masing-masing, penyidik menetapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun, kata Agus. Agus lalu menjelaskan peran masing-masing tersangka. Menurutnya Barada E berperan melakukan penembakan terhadap korban Brigadir J. Tersangka Bribka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan. Tersangka Kuat turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenariokan peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, ujar Komjen Agus pula. Peristiwa penembakan terhadap Brigadir J atau Brigadir Yosua terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 lalu.